Halo Betapers, halo subscriber. Berjumpa kembali dengan saya Noga Al-Fakir dalam acara yang ringan tapi berbobot, acara yang berkelas tapi tidak di ruang kelas, dan acara yang santai tapi tidak di kafe. Apalagi kalau bukan acara kesayangan kita, yaitu podcast Kamar Mandi. Ya, podcast kamar mandi kali ini sudah masuk ke episode ke-8. Oke, pada episode ke-8 ini akan membahas peribahasa atau paribasan bahasa Jawa, yaitu mikul dur mendem jero. Tapi Betapers, seperti biasanya, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi tentang peribahasa tersebut, seperti biasa, sudahkah kalian para Betapers semua mengambil posisi rebahan yang eksklusif? Dan bagi yang sedang nongkrong di kamar mandi, segeralah pakai headset kalian, wahai Betapers. Oke, kita masuk atau kita lanjutkan dengan ulasan peribahasa mikul dur mendem jero. Oke, bagi pendengar yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk mensubscribe. Dan terima kasih bagi yang sudah mensubscribe channel ini. Oke, Betapers, kita lanjutkan masuk ke pembahasan peribahasa mikul dur mendem jero. Oke, Betapers, mikul dalam bahasa Jawa itu bisa diartikan ke bahasa Indonesia, yaitu artinya mengangkat dengan menggunakan bahu atau pundak ya. Mikul ini bisa dilakukan sendirian atau bisa juga dengan orang lain. Kalau mikulnya berempat, biasanya yang dipikul itu mayat ya, Betapers ya. Nah, untuk dur sendiri arti ke dalam bahasa Indonesia yaitu tinggi. Dur sama dengan tinggi. Jadi, dua kata itu secara definisi bisa diartikan mengangkat tinggi-tinggi menggunakan pundak atau bahu yang bertujuan agar barang yang dipikul atau yang dibawa itu tidak mengenai tanah, tidak nggoser-nggoser. Oke, Betapers, selanjutnya setelah mikul dur, selanjutnya ada kata mendem. Sedangkan mendem bahasa Jawa itu diartikan dalam bahasa Indonesia itu mengubur. Mengubur di sini bukan mayat ya, Betapers ya. Mengubur atau memendam ke dalam tanah. Beda lagi dengan kata mendem. Mendem sama mendem itu beda ya. Kalau mendem ini berarti mabuk ya, Betapers ya. Oke, kalau selanjutnya tadi apa? Mendem dan mendem. Mendem pakai DH sama mendem biasa. Aku wis kondo cium marake ciloko. Nah itu dia, itu Mr. Mendem. Oke, Betapers, selanjutnya ada kata jero. Jero atau jeru.
Tapi saya nggak akan itu yang lagi viral itu, nggak akan menyanyikan yang itu. Soalnya agak ambigu bagi saya. Oke, jero yang dalam bahasa Indonesia itu berarti dalam. Dalam di sini bukan dalam rumah ya, Betapers ya, tapi dalam di sini menunjukkan kedalaman, dalam tanah. Kalau dirangkai mendem jero berarti itu mengubur yang dalam atau mengubur dengan kedalaman yang lumayan dalam. Jadi mendem jero itu mengubur ke dalam tanah dengan kedalaman yang lumayan dalam. Oke, Betapers dan subscriber. Jadi mikul dhuwur mendem jero bisa diartikan dengan ketika memikul itu yang tinggi dan ketika mengubur itu diusahakan yang dalam. Nah, kalau secara makna ya teman-teman ya. Kalau secara makna yaitu memuliakan orang tua atau guru setinggi-tingginya, serta memaafkan dan mengubur dalam-dalam segala atau semua aib dari orang tua atau guru kita. Oke, contoh kelihatannya biasanya itu ada kata-kata begini. Jadiyo bocah atau wong kang bisa mikul dhuwur mendem jero. Atau dalam bahasa Indonesia, jadilah seorang anak yang bisa mikul dhuwur mendem jero. Yaitu tadi, jadilah seorang anak yang bisa memuliakan derajat orang tua atau menjaga martabat orang tua, dan jadilah seorang anak yang bisa merahasiakan atau menjaga aib orang tua. Nah, dari makna yang saya sebut tadi sudah sangat jelas ya maksud dan tujuannya ya Betapers ya. Sangat jelas sekali bahwa kita sebagai anak itu diwajibkan menjaga dan bahkan mengangkat derajat martabat orang tua kita. Sekiranya belum bisa mengangkat derajat orang tua, ya setidaknya menjaga, jangan malah merusak nama baik orang tua kita, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Yang secara tidak langsung biasanya itu berhubungan dengan tindak tanduk atau tingkah laku kita sebagai anak ya Betapers ya. Karena ini berhubungan dengan peribahasa yang pernah kita bahas dalam podcast episode ketiga, yaitu anak pola bobo keprada Betapers. Silahkan cek di episode ketiga ya penjelasannya ya Betapers ya. Kenapa tingkah laku kita itu berhubungan dengan nama baik kedua orang tua kita. Oke, kemudian setelah menjaga derajat martabat orang tua kita, kita juga diwajibkan untuk memegang atau menggenggam
menggenggam erat-erat semua aib dari orang tua kita. Jangan sampai ada yang terlepas dari genggaman, yang artinya jangan sampai aib orang tua kita itu diketahui oleh orang lain. Seperti di sini mungkin istrinya lah, atau anak-anaknya. Kalau kita yang tahu berarti ibu kita jangan dikasih tahu dulu, adik-adik kita jangan dikasih tahu dulu. Istilahnya jangan menjadi konsumsi publik. Cukup kita sebagai anak-anaknya yang tahu saja. Misalnya bapaknya lagi seneng ngegame HP miring, dewa petir, ngeslot, ya cukup kita saja yang tahu. Ibu dan anggota keluarga yang lain jangan sampai ada yang tahu. Nah, kemudian tugas kita sebagai anak itu berusaha untuk menyadarkan beliau dengan cara-cara yang halus, terus menerus sampai berhasil, sampai dia meninggalkan dewa Zeusnya itu. Nah, tapi setelah berhasil menghentikan slot bapak, juga kita jangan cerita-cerita ke orang-orang kalau yang menyadarkan bapak itu kita. Wah, saya yang menyadarkan bapak dari dewa Zeus, bla 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 bla. Nah, soalnya itu juga berhubungan dengan podcast kita di episode yang ke-7 kemarin, yang membahas tentang peribahasa apa ya? Oh ya, sepi ing pamrih rame ing gawe. Nah, itu berhubungan sama itu. Silakan kalian cek ya kalau belum pernah mendengarkan penjelasan di episode ke-7. Oke, dari penjelasan yang tadi saya sebutkan, saya rasa cukup jelas ya. Tinggal kita mengamalkan atau melakukan peribahasa tersebut sebagai bentuk bakti kita terhadap kedua orang tua kita, Betaverse ya. Dan peribahasa tersebut juga masih sangat relevan di era modern seperti sekarang ini ya, Betaverse ya. Dan patut dijadikan pedoman untuk kita yang masih berstatus sebagai anak, dan untuk mendidik anak-anak kita kelak, Betaverse ya. Oke, saya rasa penjelasannya cukup sampai di sini saja. Podcast Kamar Mandi episode Mikul Dhuwur Mendem Jero. Jangan lupa di subscribe channel ini. Saya Nogal Fakir. Sampai ketemu lagi di podcast Kamar Mandi selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau sudah, jangan lupa disiram